Teringat akan satu masa kesuraman tanpa kebenaran, di mana harapan untuk menang kian lama terabaikan. Salahku, Pak. Salahku. Indonesia targetkan bebas dari sampah plastik di tahun 2025. Tidak hanya pemerintah, program ini juga digalakan di kalangan akar rumput. Yayasan Kumala misalnya, yang memiliki bank sampah serta program pengolahan sampah plastik, kertas, dan kayu untuk menjadi barang-barang yang lebih berguna, bahkan nilainya jauh lebih tinggi. Tidak hanya itu, yang lebih menarik lagi adalah Yayasan Kumala memberdayakan teman-teman anak jalanan untuk dapat berkreasi di sini. Kita cek yuk bagaimana keseharian di Yayasan Kumala. Halo Bang Ivan. Halo Bang. Kenalin, saya Virga dari Kuat Baca. Siap, Bang, Pak. kita dari Kuat Baca mau tahu nih kegiatan atau aktivitas dari Yayasan Kumala ini apa aja sih Bang biasanya Bang? Di Yayasan Kumala ini kita ada produksi barang-barang dari sampah ya sebetulnya. Mulai dari bank sampah. Jadi kita punya bank sampah namanya Bank Sampah Kumala. Nah di bawah Bank Sampah Kumala itu ada produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan-kerajinan gitu ya. Misalkan jadi ada kayu, sampah kayu kita olah jadi kayu jadi gelas gitu kan. Terus ada peralatan makan gitu kan. Terus untuk produk hasil limbah kertas ini kita ada produk-produk ini. Ini kayak gimana Bang contohnya Bang, bisa tunjukin Bang? Nah ini kita ada produk notebook ya. Ini notebook? Notebook dari daur ulang kertas. Oh, gitu, oke. Ini dari teman-teman Kumala sendiri nih yang betul, bikin? Betul, dari kami. Bang, ada berapa orang sih Bang yang aktif di Yayasan Kumala sendiri? Totalnya untuk di Kumala Pusat di sini kita ada 12 orang sebetulnya. Terus kita punya juga cabang-cabang di daerah lain yang juga support produk-produk kerajinan gitu. Misalkan sebentar. Ini dari Kuningan. Ini apa nih? Ini peci. Peci dari kertas. Betul, peci daur ulang kertas. Ini dari hasil dari produknya Kuningan. Produk disabilitas dari Kuningan. Ya, betul. Oh, jadi teman-teman disabilitas yang buat? Iya, betul. Itu dinaungi sama Yayasan Kumala? Iya, kami memberikan pelatihan. Kami memberikan pelatihan, terus kemudian ada pendampingan. Pada akhirnya tujuan utamanya adalah si kelompok-kelompok baik disabilitas, pemulung, anak jalanan menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri gitu. Jadi dia bisa menghasilkan nilai ekonomi dari produk-produk ini gitu. Pada akhirnya seperti itu. Yayasan Kumala ini berdiri dari kapan sih Bang? Yayasan Kumala berdiri sebetulnya awalnya dari rumah singgah ya pada tahun 2006, kemudian menjadi sebuah yayasan dilegalitaskan pada tahun 2008. Pendirinya sekaligus sampai saat ini adalah ketua yayasannya yaitu Abah Dindin. Abah Dindin. Abah Dindin Komarudin namanya. Abah Dindin Komarudin. Abah Dindin Komarudin itu awalnya waktu itu membuat Yayasan Kumala tuh apa motivasinya Bang? Motivasinya kembali lagi mungkin saya juga ini ya. Jadi saya sedikit menceritakan mewakili ya. Jadi mewakili beliau. Jadi Abah Dindin tuh terdorong dari rasa ingin memberdayakan anak jalanan pada awalnya ya. Jadi anak jalanan bagaimana caranya
dibina, didampingi untuk kemudian menjadi kelompok-kelompok yang mandiri gitu. Mereka bisa meninggalkan pelan-pelan meninggalkan rutinitas di jalan, kemudian diarahkan untuk daur ulang kertas. Terus ada lagi inovasi baru kayu gitu dan sebagainya, sehingga Abah Dindin mengharapkan ke depan mereka sudah benar-benar meninggalkan aktivitasnya, tapi kemudian menjadi pribadi yang matang gitu secara ekonomi gitu. Membuat yang teman-teman biasanya hidup di jalanan, kita tahu sendiri ya keras gitu ya Bang, hidup di jalanan. Membuat teman-teman yang biasanya hidup di jalanan sampai akhirnya bisa berkreativitas dan membuat karya-karya yang keren-keren kayak gini. Kalau sepengetahuan saya dari histori Abah Dindin, pada awalnya Abah Dindin tuh untuk merangkul anak-anak jalanan, Abah tuh turun dulu ke jalan. Jadi kalau kita turun pakai kemeja gitu kan, belum sempat ngobrol, anak-anak tersebut pasti kabur gitu. Kalau Abah tuh punya strategi lain, jadi dia beliau tuh pakai rambutnya diwarna-warnain gitu kan, atau pakai kaos yang celana yang sobek-sobek gitu ya. Jadi dia lebih mudah untuk pendekatannya, lebih mudah gitu kan. Kemudian ya mengalir begitu aja, ngobrol segala macam. Ini juga ada fotonya ketika dulu di jalan. Ini Abah Dindin. Ini Abah Dindin. Ini Abah Dindin. Kalau ini? Ini anak jalanan, namanya Alif ya. Jadi dia di Kota Tua. Ini awalnya ya seperti ini, pendekatan secara personal yang Abah lakukan. Nongkrong dulu. Iya betul, nongkrong, ketawa, ketiwi, hahaha. Baru diajak ke sini. Ketika sudah secara emosional sudah dekat gitu ya, baru mulai dirangkul pelan-pelan. Sampai sini pun nggak langsung, kamu jangan lagi ngamen ya, nggak juga gitu. Abah masih membiarkan, artinya pada akhirnya mereka nanti mempertimbangkan atau membandingkan sendiri gitu. Oh lebih enak ya di yayasan dia bikin kertas ya daripada di jalan, resikonya juga minim segala macem gitu kan. Pada akhirnya si orang-orang ini, si anak-anak binaan ini kemudian nggak hanya produksi terus dapat uang selesai, enggak. Mereka kita ajak untuk trainer, pelatihan di tempat lain. Jadi si teman-teman ini udah keliling Indonesia alhamdulillah. Misalkan kita ada pelatihan nih di Papua, ya kita ajak. Mereka tidak lagi tampil sebagai anak jalanan yang ngamen segala, tapi mereka tampil sebagai anak jalanan yang berubah menjadi pelaku usaha gitu kan. Trainer ngajarin universitas negeri terkemuka S2 gitu kan. Anak gini, jalanan, gini caranya daur ulang. Anak mahasiswa gitu. Betul. Keren. Secara stigma mereka membaik gitu. Perasaannya juga semakin percaya diri kan. Yep. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian mereka tidak lagi turun ke jalan. Gue di jalan dicemooh orang segala macam kan, belum lagi resikonya ditangkap atau segala macam. Pada akhirnya mereka, ya udah saya di yayasan bikin ini, selain dapat uang, nama baik saya bagaimana gitu kan, dia secara ini mulai bangga gitu sama dirinya sendiri. Nah kalau ini Bang, kita foto-foto apa nih Bang? Ini foto apa Bang? Ini anak-anak jalanan. Jadi dulu kita punya mainan dari tutup botol. Kita bentuk. Nah ini lagi main kebetulan. Jadi mereka melakukan permainan puzzle gitu kan dari. Tapi dari usia dini gini udah mulai dirangkul atau ada klasifikasi usia sendiri nggak sih Bang? Kalau kadang-kadang mereka yang usia dini seperti ini tiba-tiba datang gitu ya. Ada aja yang tiba-tiba datang, Abah gitu, atau saya mau tinggal di sini gitu. Pengen punya payung tempat dia berteduh atau segala macam kan, sama Abah dirangkul, ya udah. Terus kau nggak sekolah, ya udah mau sekolah nggak disekolahin gitu. Disekolahin. Nah setelah itu mulai ditata polanya, yang tadinya misalkan dia pagi ngamen, pagi sekolah dulu gitu, boleh gitu kan. Mau dia mau gitu kan. Terus sampai dia misalkan udah usia produktif ya dilatih seperti ini. Gitu. Kertasnya ini, kertasnya kita ada variasinya seperti ini. Ini dari sampah kertas ya. Ini tuh biasanya untuk itu ya, yang itu ya. Macam-macam ya. Produknya ini produk turunannya. Bisa jadi paper bag yang terutama jadi paper bag ya. Nah ini ada teksturnya, ada yang dari pelepah pisang, ada yang dari kardus. Ini kardus gitu. Gitu. Jadi macam-macam teksturnya. Ada yang dari kertas murni. Nah ini ada
variasi kita pakai. Dibuat kupu-kupu Iya, ya betul. gambarnya. Nah kalau yang ini apa nih bang? Ini produk dari kayu nih bang. Ya, ini produk olahan dari sampah kayu. Kayunya kayu mahoni yang ada misalkan pohon tumbang, pohon-pohon mahoni yang tumbang nih Di jalan gitu ya, dibawa ke sini. yang dari dinas pertamanan atau mungkin dari sekitar gitu. Kami olah di sini. Daripada jadi sampah gitu kan. Kami olah menjadi produk-produk kerajinan. Tentunya tapi sudah food grade ya, aman untuk dikonsumsi. Ada berapa orang sih bang jumlah seluruh yang sudah seluruh anak jalanan yang sudah masuk di Yayasan Kumala tuh? Wah, kalau ditanya totalnya Ratusan. sudah banyak karena sudah ada alumninya. Jadi XX yang dulu pernah di kita, terus ini sekarang ada yang memilih untuk bekerja pada akhirnya gitu kan dari anak jalanan, terus kemudian ada yang memilih untuk kerja, ada. Terus ada yang jadi pengusaha sendiri, ada. Pengusaha sendiri juga dari keterampilan dapat dari sini. Betul. Keren. Ada yang dia membuka usaha-usaha sendiri dari daur ulang, ada yang dia terus. Kita juga dulu sempat ada pelatihan kayak komputerisasi gitu kan, terus ada teknik-teknik misalkan apa digital printing ada gitu. Mereka ya pada akhirnya memilih jalannya sendiri tapi sudah tidak di jalan lagi dan sudah lebih mandiri gitu. Dan itu goalsnya ya? Ya betul. Pada akhirnya dia harus mandiri dan juga bisa membagikan ilmunya kepada orang lain, itu sih tujuannya. Itu ya. Jadi kami ada 5R. Kalau di luar ada 3R, reuse, reduce, recycle. Kami ada 5R. R yang keempat yaitu resell. Resell di sini artinya barang yang dihasilkan harus mempunyai nilai jual. Terus orangnya juga harus mempunyai nilai gitu. Jadi dari apa harus jadi apa gitu. Orangnya harus punya nilai. Kemudian reshare. Reshare ini artinya ilmu yang didapat atau pengalaman si orang ini harus dibagikan lagi ke orang lain. Ke teman-teman anak jalanan lain, ke disabilitas lain gitu, pada akhirnya kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih ada tanda tangan Ibu Menteri Sosial, Bu Tri Risma hari ini nih Bang. Ini dari beliau yang tanda tangan atau gimana Bang ceritanya Bang? Ya, jadi kami menginisiasi membuat yayasan ini sebagai sentra kreasi gitu ya. Kalau Atensi ini kan adalah programnya. Yang 5R tadi nih ya? Ini 5R ini program kita. Kemudian Atensi ini adalah programnya Kementerian Sosial. Coba kita kolaborasikan, kita bikin pusat kreasi di sini. Jadi sentra kreasi, pusat kreasi gitu. Nah, kemarin kita mengundang, alhamdulillah Bu Menteri berkenan hadir. Kita mengundang Ibu Menteri untuk meresmikan. Jadi kemarin adalah peresmian pas beliau datang tuh peresmian gitu sebenarnya. Nah, Atensi itu apa sih Bang? Atensi program Kementerian Sosial, asistensi rehabilitasi sosial. Oke. Nah Bang, ada produk-produk apa lagi nih Bang selain dari kertas, kayu? Nah Bang, berarti kan banyak kegiatan-kegiatan positif yang ada di Yayasan Kumala ini sendiri ya Bang. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masih aktivitas di jalanan untuk bisa datang sini, boleh nggak sih dan gimana sih caranya gitu? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin masih warawiri atau beraktivitas di jalan gitu ya, kami sangat membuka ruang untuk kapanpun teman-teman kalau mau datang gitu, terus mau belajar untuk mendaur ulang atau kegiatan-kegiatan produktif lainnya, silakan saja. Kami sangat membuka pintu lebar-lebar gitu, mau datang silakan. Kemudian kita di sini belajar sama-sama, belajar untuk menghasilkan satu produk yang mempunyai nilai ekonomi. Pada akhirnya semoga rutinitas di jalan itu kemudian pelan-pelan bisa teman-teman tinggalkan gitu, karena sebenarnya alangkah lebih baik dan lebih aman kalau kita beraktivitas di dalam gitu kan. Gitu ya. Iya. Nah, Bang, tadi saya sebelum masuk saya lihat ada orang yang lagi aktivitas nih, lagi ngerjain plastik sama kayu ya Bang. Betul, saya boleh lihat workshopnya nggak? Silakan. Boleh ya? Iya. Oke. Bang Ivan, terima kasih ya. Saya izin untuk lihat-lihat workshopnya. Siap, silakan. Terima kasih Bang. Iya.
Halo, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Bang Yudi. Bang Yudi, Bang saya Virga, Bang. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh kita waktunya ya? Sambil kerja juga nggak apa-apa. Ini lagi ngapain nih, Bang? Jadi ngebersihin. Ngebersihin apa? Bersihin gelas. Bersihin gelas yang dikumpulin sendiri atau bagaimana nih, Bang? Kalau kita di sini ngambil di bak sampah, di Bak sampah. Kali Baru. Abang sendiri yang ngambil atau ada yang nganter? Kadang-kadang ada yang nganter, ada yang ngambil. Itu kan ada perorangan juga, ada unit juga. Kalau sini kan daerah sini kan masih ada per orang, satu orang nimbang. Oke. Kalau yang kayak begini kita ngambil. Nah ini dipotong-potong gini nantinya buat jadi apa nih, Bang? Boleh pegang ya? Boleh. Ini kan ujungnya dipotong nih. Itu buat apa nih nanti, Bang? Ini kita buang ringnya biar bersih. Oke. Iya. Jadi soalnya suruh bersih katanya. Dari pengepulnya. Nah, Jadi setelah abang bersihin ini, nanti barang-barang yang sudah dibersihin ini dilempar lagi. iya. Oh gitu. Nah itu kalau kayak gitu dijual berapa, Bang? Ya. Kalau sekilonya ya kadang-kadang ya jadi turun, kadang-kadang 5.000. Kadang-kadang yang pas tengah. Oh gitu ya. Tergantung apa? Kiloan. Tergantung kiloan. Nah, Nah kalau dari sekarung, misalnya sekarang yang disimpan di belakang ini sama ya, di belakang sama ya? Sama. Juga. Nah itu sekarang itu bisa dapat berapa tuh? kalau sekarung ya, kalau sekarung gede gitu ya, Ya, ya kadang-kadang 13 kilo. 13 kilo. Tapi nggak nentu juga. Nah dalam sehari abang bisa dapat bersihin berapa kilo? Berapa Kita karung? bersihin cuman ya dapat kadang 3 karung. 3 karung. Paling lebih 5 karung. Lumayan lah ya. Nah, Bang, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama pengelola di Yayasan Kumala ya, Bang. Saya dapat info bahwa Yayasan Kumala juga memberdayakan teman-teman yang biasanya hidup di jalanan, Bang. Nah, Abang sendiri salah satunya atau bagaimana, Bang? Ya, saya juga udah ngalamin di jalanan. Itu kapan? Itu masih 2007. Tahun 2007. Abang sudah berapa lama tuh tinggal di jalanan? Ya, sampai semenjak dewasa ini. Gitu loh. Enggak, waktu awal-awal tinggal di jalanan itu waktu umur berapa? Ya masih SD lah. Masih SD, sekitaran umur SD. Iya. Itu ngapain aja, Bang? Di sana ngamen kah atau gimana? Kita sono manggul-manggul. Manggul di daerah? Daerah Pasar Minggu. Daerah Pasar Minggu. Iya. Manggul-manggul apa, Bang? Ya, kadang-kadang orang, "Dek, bawain." "Ya, Bu, bawain." Semacam kayak tukang kantong. Saya itu masih kelas 1. Iya. Oh, Belum lulus. Itu saya mau nyenangin orang tua saya. Sekolah sampai kelas berapa? SD. SD kelas 1 itu udah Iya. selesai? Saya minta Berhenti? pengunduran diri. Alasan? Karena saya mau nyenangin orang tua, mau gimana rasa di jalanan. Mau nyari uang sendiri. Nah, Memang hidup di jalanan itu, Abang waktu itu berpikir bahwa lebih baik kerja. Kenapa, Bang? Karena kan sekolah juga ada manfaatnya, Bang. ya sekarang gimana ya? Orang tua saya juga kan dulu masih sakit-sakitan kan. Ya untuk buat berobatnya. Ya, makanya kan saya kan biarlah saya mengundurkan diri sekolahan, saya mau nyari uang untuk buat biaya rumah sakit. Gitu ya. Walaupun 1.000-2.000 kita tabungin untuk bayar perobatannya. Oke. Gimana orang tua saya bisa sehat lagi. Gitu ya. Itu dulu tujuannya kayak gitu ya, Bang ya. Oke, keren, Bang. Nah, lalu sampai di usia berapa, Bang, jadi kuli panggul itu, Bang? Sampai umur 19 tahun. Umur masih. 19 tahun. Itu masih terus. Masih terus kuli Iya. panggul. Waktu di pasar Minggu yang sebagai anak jalanan tempoh hari ya, Bang ya. Abang kerjanya tidurnya di mana, Bang?
Di toko-toko. Toko-toko. Iya. Toko Di toko-toko pasar. Hmm. Kayak toko-toko baju, ya toko-toko sosis lah. Orang berdagang tiap malam saya tidur situ. Pokoknya nih nutup jam berapa nih? Habis maghrib ya saya istirahat tidur situ. Kadang-kadang orangnya datang barang, tolong ya ntar bantuin. Ya saya bantuin. Alhamdulillah buat bisa nyambung besok lagi ya kan, makan saya tabungin. Nah, punya pengalaman buruk nggak sih Bang waktu tinggal di emperan-emperan toko gitu Bang? Ya buruk sih ada, tapi ya gitu dah. Gimana Susah. ceritanya Bang? Susah juga sih jelasinnya. Gak apa-apa, ceritain aja gimana tuh Bang. Ya sedih juga sih emang ya. Ah. Jauh sama orang tua sedih buruknya gitu, nggak pernah ketemu orang tua. Itu rasanya udah kayak pengen nangis ya. Udah orang tua nggak ada. Tinggal di emperan. Itu udah termasuk sedih banget saya itu. Itu kan saya bisa kita sebut bahwa Abang hidup di lingkungan yang agak berbahaya gitu ya Bang, di jalanan gitu ya Bang ya. Boleh ceritain nggak Bang pengalaman buruk saat Abang hidup di jalanan tuh kayak gimana sih Bang? Ya kalau buruk sih ada, kayak di jalanan kayak bisa kayak anak-anak pengamen. Ya kita mah nyari bayinya aja sih ya kan. Anak-anak suruh ini ikut yuk katanya. Mana? Ini masuk ke pikiran saya enggak? Jangan macem-macem kata saya. Saya nggak mau. Soalnya orang tua saya masih sakit. Enggak. Nah pas saya ikut ke dia, malamnya totonya udah nggak sehat gitu. Malah ngejamret, malah saya pulang. Oh, Abang sempat diajak ngejamret waktu itu. Iya. Tapi Abang nggak mau. Nggak mau. Saya pulang. mikir ke orang tua. Orang tua saya masih sakit. Kalau ada apa-apa gimana nanti siapa yang ngerawat ya Bang ya? Iya. Oke. Ketemu di sini terus Abang sampai di sini, apa yang Abang rasakan Bang? Apakah ada perubahan yang sampai akhirnya Abang tetap di sini atau gimana? Kalau di sini alhamdulillah ada perubahan. Oke. Apa yang bikin Abang merasa nyaman? Ya saya nyaman di sini. Ya dulu sih masih zaman saya ya banyak yang ngajakin minum, narkoba apa. Nah sekarang pas saya nyaman di sini, alhamdulillah narkoba itu pada hilang gitu loh. Oke. Minum-minum udah enggak. Artinya lingkungan tuh pengaruh ya? Nah, jadi tergantung kita bisa bawanya. Iya. Kayak pergaulan, nyari kawan yang bener. Jangan asal, oh ini kawan ini baik, kawan ini enak. Tapi kan kita belum. Kedepannya lagi. Gitu. Nah pas ketemu di sini, Abang dapat kawan yang baik-baik dong. Alhamdulillah, enak-enak semua kok. Enak-enak semua ya, asik-asik semua ya. Di sini kita diajarin ya kayak bak sampah, kayak daur ulang, daur ulang kertas, caranya nyetak. Alhamdulillah sih, ya sedikit-sedikit juga masuk juga ke pikiran otak saya. Oh iya, ngapa nggak dari dulu gitu? Saya masuk di sini gitu kan. Jadi saya tahu pengalamannya kayak gimana gitu. Baru sekarang ini gitu loh. Di sini jadi dari sisi kehidupan jauh lebih baik untuk setelah Abang tinggal di sini gitu ya Bang. Iya. Oke. Dulu mah saya pengen sholat ya kan, saya belajar pelan-pelan. Oh begini, saya mau ngilangin ya alkohol, narkoba kayak obat. Dulu mah saya mah suruh sholat sama orang tua susah, tapi enak juga sih sholat, berkah juga. Gitu ya? Ada aja gitu. Ngerasain sholat tuh langsung tenang gitu ya? Hati lega. Itu udah pikiran kita jadi kusut, jadi lega, jadi gak ada pikiran. Nah Bang, di sana itu ada pengolahan kayu ya? Iya.
Nah, saya habis ini mau lihat-lihat ke sana dulu, boleh ya Bang ya? Boleh. Setelah ini berarti Abang di packing ini. Terus Habis di packing, nah terus ini ada karung, kita masukin di karung. masukin karung. Ya, Baru dijual. udah penuh, kita ikat, kita rapiin dulu sini, kita kumpulin. Nanti baru ada yang ambil. Iya. Oke. Bang, maaf ganggu waktunya ya. Terima kasih ngobrol-ngobrol ya Bang. Saya mau coba cek. Sorry jatuh. Saya mau coba cek yang pengolahan kayu nih Bang. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Oke Sobat Baca, nah tadi kalau misalkan saya sudah ngobrol sama Bang Yudi yang jago ngolah sampah plastik, saya sekarang sudah dengan Abang siapa Bang namanya Bang? Rahmat. Bang Rahmat yang jago banget nih ngolah kayu-kayu yang gak kepake sampai jadi barang-barang yang mantep banget. Nih kayak gini nih Bang Rahmat sekarang lagi bikin apa nih Bang? Muk, gelas muk. Gelas muk ya. Nah ini kayunya bahannya dari mana Bang? Bahan kita ada dari donasi dari orang juga, bekas-bekas dari bahan bekas. Ada dari banyak sih, ada masukannya dari Pertamina ada. Ya ada juga yang masukin juga sih. Gitu. Terus kalau dari kayu-kayu bekas juga itu Kayu misalnya bekas seperti apa? kayak kayu-kayu palet. Kayu palet gunanya untuk bikin plakat, untuk bikin sendok, untuk bikin banyak sih. Lemari, rak. Gitu. Ya gunanya. Kalau untuk dari kayu mahoni kita pakai untuk cangkir ini, kita pakai untuk kayu mahoni. Nah kalau untuk cangkir, gelas, piring kita pakai kayu mahoni. Oke. Dari kayu kelontong kita olah lagi dari kayu batang, terus sampai kita potong-potong segala macam jadi muk, jadi piring. Kita olah, kita bubut, kita pakai. Kita manual semua di sini. Manual semua. Manual. Nah. Paling yang itu mesin bubut doang paling. Nah kalau untuk bikin kayak gini itu belajarnya dari mana Bang? Kalau kita banyak kan kita ngeliat dari itulah video-video belajar sendiri. Otodidak, belajar sendiri. Otodidak kita. Oh gitu. Otodidak di sini. Tapi ini alat-alat disediain sama Yayasan Kumala. Iya. Dari disediakan. Abah. Dari Abah Didi. Abah Didin. Ya. Oke. Nah Bang, udah berapa lama Abang bisa ngolah kayu gini Bang? Kalau saya selama ini kan hidup di jalanan nih. Sebelum sini, tadinya saya hidup di jalanan dari tahun 2000. Tahun 2000 hidup di Dari jalanan. tahun 2000 masuk 2001 saya di jalanan, terus sampai tahun 2008 saya ya ikut-ikut temen main musik segala macam. Masuk ke sini sih belum terlalu lama. Nah, karena saya ingin merubah hidup, merubah pola hidup saya, pergaulan saya, pokoknya segala macam lah yang berbau buruk jalanan. dari saya, iya dari jalanan. Saya merubah, tertariklah saya ngeliat dari satu aplikasi kan saya lihat, tertariklah saya ikut di situ. Saya langsung berkomunikasi dengan Abah Didin langsung. Oh langsung menghubungin Abah Didin? Langsung, di situ ada kontaknya, ada alamatnya di situ. Oke. Nah Bang, tadi Abang bilang pengaruh-pengaruh buruk di jalanan gitu ya Bang. Itu apa sih Bang yang Abang rasain di jalanan? Ya kalau saya dari tahun 2000 itu ya ngegembel udah pernah, tidur di kolong tuh udah pernah, segala macam, ngamen lah. Ya paling utamanya sih ngamen saya dulu ya. Oke. Ngamen, bermusik lah, itu hobi saya di situ ya kan. Misalnya saya di situ bermusik. Ngamen, hidup dengan anak-anak, ya bergaul lah, namanya pergaulan ya kan. Kalau kita nggak bisa bawa diri atau segala macam, ya pasti kita terjebak juga di situ. Saya sempat terjebak juga di narkoba, di minuman, segala macam. Ya berhubung saya ingin punya inisiatif sendiri, pengen berubah semuanya ya kan, tertariklah saya dengan ini semuanya. Baru ngubungin Abah Didin? Baru ngubungin Abah Didin, baru saya ikut bergabung di sini. Nah, apa yang membuat Abang sampai akhirnya memutuskan untuk udahlah capek gitu Bang? Ada titik jenuhnya tuh di posisi apa tuh Bang waktu itu? Titik jenuhnya itu ya, saya pikir masa sih saya hidup udah sendiri, udah merantau sendiri, hidup gelandangan sendiri ya kan. Saya harus berubah hidup saya untuk kedepannya. Saya harus punya kreatif ya, sedikit saya ada ya kan, kalau bermain musik segala macam. Cuman saya kalau nggak mungkin di situ terus.
gimana nih caranya untuk berkembang ke depannya. Ya saya begini, saya lihat nih dengan videonya Abah Didin ini kan, saya lihat ini ada daur ulang lah, ada pengolahan kayu, produksi kayu segala macam. Nah, saya tertarik di produksi kayunya sama saya kan. Berhubung saya orang yang nggak mau diem, saya orang yang pengen aja apa aja pengen saya kerjain, ya udah saya kerjain. Tertariklah saya di sini, belajarlah saya di sini. Saya belum ada setahun, jujur aja belum ada setahun. Tapi alhamdulillah semenjak niat saya masuk ke sini, saya dapat ilmu di sini. Pengalaman buruk waktu abang di jalanan apa aja bang? Pengalaman buruk saya banyak bang. Oh ceritain dong. Yang paling buruk boleh? Yang paling buruk saya itu pernah jadi bandar narkoba. Oh iya sampai jadi bandar. Tapi iya, tapi cuma sekali doang. Cuman saya nggak pernah. Nah, insya Allah tapi nggak pernah namanya untuk apa namanya lempar batu sembarangan ke temen, nggak pernah. Oke. Setelah itu terjadi teman saya meninggal, selesai saya udah. Oh waktu itu jadi ikut teman waktu itu? Ikut teman tadinya. Jadi bandar. Berapa lama bang? Bukan jadi dibilang jadi bandar sih. Kurir ya, mungkin seperti, ya? mungkin seperti kurir gitu lah. Kurir ya? Ikut teman saya kan bandar gini segala macam ya, cuman seperti itulah. Cuman saya alhamdulillah. Waktu datang ke sini apa yang dirasakan perubahan yang abang dapati itu selama hidup di jalanan dan waktu tinggal di sini apa? Perubahan ya yang saya rasakan perubahannya banyak sih. Saya sudah jauh dari narkoba ataupun minuman, ya kan. Ingatlah sama yang pencipta, sama Allah, udah ingat ya, ingat lagi gitu kan. Biasanya saya kan kalau udah bergaul kan udah lupa sholat segala macam. Sekarang di sini sholat, ini segala macam, banyak lah, begitu. Terutama ya itu, yang saya rubah di sini. Saya punya keterampilan di sini. Oke. Ya, keterampilan saya alhamdulillah nanti yang saya pikir bisa berguna di depannya, ke depannya nanti. Perubahan juga kalau saya di luar saya nyari duit susah payah untuk cari makan. Kalau di sini alhamdulillah udah difasilitasi. Kalau di sini kan makan, kita tinggal makan. Di sini tidak dipaksakan untuk kerja, di sini untuk kreativitas. Oke. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Nggak dipaksa untuk kerja. Nggak dipaksa untuk kerja. Kreativitas, kamu bisa, kamu ada hasil. Nah, bang. Abang kan dari jalanan. Iya. Sekarang bisa tinggal di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di jalanan untuk mulai berkreativitas. Ya buat teman-teman yang senasib seperti saya, yang ingin merubah semuanya menjadi lebih baik lagi dari pergaulan, sifat atau segala macam. Yang ingin bergabung silakan bergabung kemari. Bisa di situ ada. Kita lihat, kalau saya pribadi saya lihat sendiri ya di Google itu ada alamat di situ, nama yayasan di situ, dengan Yayasan Kumala di situ, yang dipimpin oleh Abang Didin. Silakan hubungi ke situ langsung. Yang ingin niat bergabung silakan bergabung. Ya, kayak beginilah hasilnya. Apa aja sih bang hasilnya bang? Liatin dong bang. Di sini banyak, ada semacam ini kan muk. Ini muk nih. Kalau yang itu yang dalam tuh ada apa tuh? Ini kan sendok nih tuh. Ini dari kayu-kayu sisa juga sama. Ini yang sorry saya pegang ya. Ya, sendok. Ini yang dari palet. Oh enggak, kalau ini bukan. Ini dari sisa, ini dari sisa kayu mahoni kalau ini. Kalau yang dari palet itu kita kayak bikin ini souvenir. Souvenir ya. Ya, apa aja bisa gantungan kunci. Bisa gantungan kunci ya. Ya, udah ada di depan contohnya ntar. Nah, nih sobat baca kalau misalkan mau nyari-nyari souvenir mungkin buat souvenir weddingan, ini bisa datang ke sini nih. Yayasan Kumala. Bisa datang ke Yayasan Kumala. Keren-keren. Asli ini keren-keren. Muknya banyak macam muk, ada tergantung pesanan maunya apa dari bahan kayu. Oke. Tergantung pesanan. Tergantung mau plakat juga ada. Lemari bisa. Oke. Bang, terima kasih waktunya. Iya, Maaf ganggu. Iya, Selamat berkreativitas. Iya. Terima kasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Dari obrolan saya hari ini, saya belajar banyak bahwa tidak ada yang tidak berguna. Jika sampah saja bisa diolah, maka kehidupan yang dinilai buruk juga bisa diubah jika ada niat dan kemauan. Bersama saya Virga Agista dan tim liputan Kuat Baca, sampai berjumpa lagi di Wellbeing episode selanjutnya.